Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Ratri Cahyaningrum dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dari kelas D. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, unsur, dan pembagian hadis guna menyelesaikan ujian tengah semester Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Jumriyah. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Hadis menurut bahasa adalah al-jadidu, baru atau sesuatu yang baru. Pengertian lain menurut bahasa adalah al-khobaru, yaitu kabar. Hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, dan persetujuan beliau. Dan yang kedua yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bayan at-takrir, bertujuan untuk menetapkan dan memperjelaskan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua yaitu bayan at-tafsir, bertujuan untuk memberikan penafsiran atau rincian terhadap ayat-ayat yang masih samar yang ada pada dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri', bertujuan untuk memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada pada Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu bayan nasak, bertujuan untuk mengganti ketentuan atau kepastian hukum yang terdahulu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada matan. Artinya matan yaitu isi dari hadis itu sendiri atau lafadz di dalam hadis. Dan yang kedua yaitu sanad. Sanad yaitu sandaran hadis atau yang disebut juga dengan rangkaian atau susunan yang menyambungkan suatu hadis kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu mukharrij, yaitu rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapatkan dalam sebuah karyanya. Dan yang keempat yaitu rawi. Rawi yaitu seseorang yang meriwayatkan hadis dan mendengarkan dan menyampaikan dan dituliskan dalam kitabnya. Yaitu yang terakhir yaitu syiagul ada, yaitu redaksi yang digunakan dalam menulis hadis itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu-ilmu hadis dan pembagiannya. Ilmu hadis yaitu ilmu yang mempelajari tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis dibagi menjadi 2, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayat yaitu ilmu yang tentang penguraian hadis, dan ilmu dirayah itu bertujuan untuk mempelajari ilmu hadis. Yang kelima yaitu pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Hadis dari segi kuantitasnya itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3, yaitu hadis ahad masyhur, hadis ahad aziz, dan hadis gharib. Dan yang terakhir yaitu pembagian hadis dari segi kualitas, sanad, dan matanya. Pembagian hadis dari segi kualitas, sanad, dan matanya itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, dan yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Suatu hadis dikatakan sahih apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama yaitu sanadnya harus bersambung, dan yang kedua perawinya adil, dan ketiga perawinya harus dobit, dan keempat tidak adanya syad, dan yang kelima yaitu tidak adanya ilat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.